Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan soal dan pembahasan terkait dengan topik dalam buku Investasi Prinsip dan Konsep Jones dan Dasar-dasar Investasi Body and Kane yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh Penerbit Salemba 4. Yang akan saya bahas adalah rata-rata aritmetik dan geometrik atau arithmetic mean dan geometric means yang merupakan materi dari mata ajar manajemen investasi. Seperti biasa, saya akan mulai dengan pembahasan soal dan kemudian akan diikuti dengan pembahasan jawabannya secara komprehensif. Dapatkan pula e-learning, silakan akses e-learning.perbitsalemba.com, dapatkan video pembelajaran setiap topik yang ada di manajemen investasi, kemudian soal yang Anda bisa kerjakan secara mandiri dan nanti ada pembahasan komprehensifnya, serta video seperti ini, soal dan pembahasan soal-soal dan persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. E-learning ini dapat Anda dapatkan secara gratis melalui pembelian buku yang original Penerbit Salemba, Jones maupun Body and Kane, atau Anda membeli akses e-learningnya di e-learning.penerbitsalemba.com. Kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. Berikut ini adalah imbal hasil saham PT ASX selama 5 tahun terakhir. Dari mulai 2015 sampai 2019, setiap tahun sudah ada imbal hasilnya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, hitunglah imbal hasil rata-rata selama 5 tahun dengan menggunakan metode rata-rata aritmetika dan rata-rata geometrik. Jadi dari soal tadi ada 5 imbal hasil, 5 tahun, imbal hasil selama 5 tahun, Anda diminta menghitung imbal hasil rata-rata selama 5 tahunnya dengan rata-rata aritmetik dan rata-rata geometrik. Oke, kita mulai ya. Kita mulai menghitung imbal hasil rata-rata selama 5 tahun dengan menggunakan rata-rata aritmetik atau arithmetic mean. Nah, dengan menghitung imbal hasil rata-rata aritmetik itu mudah saja. Kita menjumlahkan imbal hasil yang ada dalam soal ini selama 5 tahun, kita jumlahkan, nanti dibagi dengan 5. Maka kita dapat imbal hasil rata-rata aritmetik selama 5 tahun. Kalau datanya ada 10 tahun imbal hasil, maka kita jumlahkan semua imbal hasilnya, kita bagi dengan 10. Ya. Berarti di sini imbal hasil rata-rata aritmetiknya, kalau kita lihat di sini, ya 15% plus 20% minus 10% plus 18% plus 20%, kita bagi dengan 5, kita dapat 12,6%. Nah, 15% itu adalah imbal hasil tahun 2015 dan 20% adalah imbal hasil 2019. Ini berarti 2016, 2017, dan 2018. Kita bagi dengan 5. Maka kita dapat dengan menggunakan rata-rata aritmetik, imbal hasil selama 5 tahun ini adalah 12,60%. Berikutnya kita akan menghitung imbal hasil rata-rata 5 tahun dengan menggunakan rata-rata geometrik. Nah, ini agak sedikit lebih sulit dibandingkan dengan rata-rata aritmetik. Ya. Nah, yang pertama, kita tambahkan imbal hasil setiap tahun dengan 1. Ya. Jadi 1 plus plus TR. Nah, 2018 contohnya berarti imbal hasil 2018 adalah 20%. Maka 1 plus TR-nya adalah 1,2. Tahun 2017 berarti 1,8. Nah, 2016 ini minus 10%. Berarti 1 minus 10% jadi 0,9. 2015 1,2 dan 2014 1,15. Ya, jadi imbal hasil setiap tahun ditambahkan dengan 1 dulu untuk rata-rata geometrik. Setelah diketahui 1 plus imbal hasil setiap tahun, maka kita bisa menghitung rata-rata geometrik. Nah, 1 plus imbal hasil setiap tahun itu kita kalikan nih. Nah, 1,2 kali 1,18 kali 0,9 kali 1,2 kali 1,15. Kita kalikan, terus kita akarkan. Karena ini ada 5 data, maka akarnya adalah 1 dibagi 5, 1/5. Kalau misalnya hanya 4 tahun, berarti 1/4.
Kalau 10 tahun periodenya jadi 1/10. Jadi 1,2 kali 1,18 kali 0,9 kali 1,2 kali 1,15 kita akarkan 1/5 atau 0,2, setelah itu kita kurangkan dengan 1. Maka hasilnya rata-rata geometrik mean-nya adalah 11,95. Dengan demikian berakhir sudah presentasi soal dan pembahasan terkait dengan perhitungan rata-rata geometrik dan rata-rata aritmetik yang merupakan salah satu materi dari mata ajar manajemen investasi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.